Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan sebuah teriakan dari Feng Qing'er, yang dimana dirinya justru melarang Xiao Yan untuk naik ke panggung batu ketika dirinya akan menghampiri klan Gu. Mendengar teriakan tersebut, Sun Er bersama dengan klan Gu yang lainnya pun segera menoleh, lalu mata Sun Er yang tertutup rapat pun segera terbuka dan kegembiraan pun melonjak di matanya. Lalu tidak lama Gu Hua pun tertawa dan berkata, Xiao Yan sepertinya mengalami permasalahan, dan tidak terduga dirinya juga memiliki dendam dengan suku Heaven Demon Phoenix. Sun Er pun mengerutkan keningnya dan berkata, suku Heaven Demon Phoenix benar-benar berlebihan. Gu Qing yang di sampingnya juga segera berkata, sebaiknya jangan ragu untuk campur tangan, namun sepertinya Xiao Yan akan bisa menyelesaikannya. Sun Er pun mengangguk dan matanya yang cerah tiba-tiba meluncur ke suatu tempat di belakang Xiao Yan dan akhirnya berhenti pada Tante Kailin. Lalu sebuah fluktuasi kecemburuan yang tidak diketahui pun akhirnya muncul di mata Sun Er. Di sisi lain Xiao Yan hanya tersenyum di bawah fokus banyak mata yang menatap ke arahnya. Dirinya bahkan sama sekali tidak menoleh ke arah Feng Qing'er sang burung puyuh. Lalu yang Xiao Yan lakukan hanyalah mengangkat kakinya dan naik ke panggung batu, sehingga sebuah wajah marah melonjak di wajah Feng Qing'er ketika dirinya melihat tingkah laku Xiao Yan. Kemudian kedua matanya pun menjadi sangat dingin dan dirinya melambaikan tangannya dan pilar berwarna-warni merobek ruang seperti kilat. Lalu serangan ini pun dengan kejam menembak ke arah kepala dari Xiao Yan. Kaki Xiao Yan pun berhenti ketika merasakan serangan mendadak dari Feng Qing'er, lalu tangan kirinya segera terjulur dan meraih pilar berwarna-warni tersebut, dan pada saat yang sama nyala api yang menakutkan pun dengan cepat muncul dan berubah menjadi rangkaian api ganas. Setelah itu langsung bergegas menuju ke arah Feng Qing'er melalui pilar. Mata Feng Qing'er pun menjadi dingin saat dirinya melihat nyala api ini. Tentu dirinya menyadari kekuatan api surgawi dari Xiao Yan, sehingga dirinya pun menarik jarinya melintasi garis dan pilar itu pun terpotong. Lalu pada saat yang sama aura besar dan perkasa yang kuno dan berpengalaman tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, dan teriakan Phoenix yang menggetarkan bumi pun samar-samar muncul. Sehingga hati Xiao Yan pun seketika bergetar saat dirinya merasakan aura Feng Qing'er dan dirinya berkata, perasaan seperti ini memang seperti Phoenix surga kuno, karena aura dan perasaan ini agak mirip dengan avatar Phoenix langit kuno yang ada di peninggalan Do Sheng. Meskipun Xiao Yan tidak yakin mengapa aura ini muncul, nama dirinya yakin bahwa alasan kekuatan Feng Qing'er melonjak pasti terkait dengan Heaven Demon Phoenix yang mati tersebut. Di sisi lain wajah Feng Qing'er pun sedingin es saat dirinya menatap Xiao Yan dengan penuh kebencian. Karena jika kelompok Xiao Yan tidak merebut buah asal naga Phoenix, maka mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali, dan untungnya mereka dapat menemukan jejak darah esensi Heaven Phoenix dari dalam mayat Heaven Phoenix yang mereka bawa kembali dari hutan kuno. Meskipun begitu darah esensi tersebut pun cukup lemah. Sementara itu di sisi lain mata Tante Kailin dan yang lainnya pun di belakang Xiao Yan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qing'er menyerang sesuka hatinya. Lalu Doqi pun segera melonjak keluar dari tubuh mereka, dan tidak lama sebuah suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Feng Qing'er ketika Doqi melonjak dari kelompok Kailin. Suara tersebut bertanya, apakah itu adalah Xiao Yan? Karena Feng Qing'er ingin berurusan dengan Xiao Yan maka Xiao Yan harus bertarung dengannya sendirian, dan yang lain tidak perlu campur tangan, karena jika tidak maka kelompok Xiao Yan akan berakhir menderita kerugian. Mendengar suara lembut tersebut semua orang pun menoleh hanya untuk menemukan seorang pria berjubah putih. Pria ini memiliki pupil berwarna langka yang tampak sangat aneh. Menanggapi pria tersebut suara tenang yang samar-samar pun ditransmisikan dari arah lain, dan suara tersebut berkata, orang-orang yang akan menderita kerugian mungkin adalah kelompok pria tersebut. Pria tersebut pun segera terkejut dan matanya melirik ke arah sumber suara tersebut. Dirinya pun segera mengerutkan kening setelah menyadari bahwa sosok yang baru saja berbicara adalah Gu Qingyang. Dirinya pun segera berkata, apakah kelompoknya juga berencana untuk ikut campur? Gu Qingyang pun tertawa sebelum akhirnya berkata, jika itu pertarungan 1 lawan 1 maka mereka tentu tidak perlu campur tangan.
namun Guking yang benar-benar tidak tahan ketika melihat orang yang menggertak orang lain dengan jumlah mereka. Pria bermata warna-warni tersebut pun menatap Guking yang sejenak sebelum akhirnya segera tertawa. Dirinya pun berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka akan membiarkan Guking yang untuk mencobanya. Menanggapi hal itu Feng Qing'er mengangguk setelah mendengar kata-kata pria yang berpupil warna-warni. Lalu matanya dengan dingin menatap ke arah Xiao Yan saat dirinya berteriak, apakah Xiao Yan berani melangkah maju dan menerima tantangan ini? Xiao Yan pun tersenyum dan dirinya mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok Xiao Yan di belakangnya. Xiao Yan pun perlahan melangkah maju dan berkata, semua akan dirinya lakukan sesuai keinginan Feng Qing'er. Senyum dingin pun muncul di wajah Feng Qing'er ketika dirinya melihat Xiao Yan yang melangkah maju. Lalu kakinya segera menginjak tanah saat sutra berwarna-warni melesat ke segala arah. Saat ini sutra itu tampak seperti bila yang sangat tajam, karena itu disertai dengan angin yang sangat tajam dan menutupi area dalam jarak ratusan meter di sekitar Xiao Yan. Xiao Yan pun perlahan menggelengkan kepalanya saat dirinya melihat sutra berwarna-warni menutupi pandangannya. Xiao Yan pun maju selangkah demi selangkah dan sebuah api pada tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Saat ini setiap sutra yang masuk ke dalam nyala api akan mampu mengalir sejauh 5 meter ke depan sebelum berubah menjadi abu yang berserakan. Xiao Yan masih terus maju selangkah demi selangkah menuju ke arah Feng Qing'er, sehingga wajah Feng Qing'er pun seketika menjadi sangat hijau. Tentu dirinya tidak menyangka bahwa dirinya tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiao Yan, meskipun setelah kekuatannya melonjak, lalu sebuah teriakan marah pun keluar dari mulut Feng Qing'er, dan Douqi dengan cepat keluar dari tubuhnya lalu membentuk sosok ilusi Heaven Teknik setinggi 1000 meter di langit. Saat ini sosok ilusi besar Heaven Phoenix pun mengeluarkan teriakan yang sangat jelas saat kedua sayapnya mengepak. Kemudian Xiao Yan pun akhirnya berhenti karena sosok ilusi Heaven Phoenix yang sangat besar. Lalu Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke surga Phoenix yang dengan cepat diperbesar. Dirinya yakin dalam hatinya bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Feng Qing'er ini pasti terkait dengan kerangka surga Phoenix di hutan kuno. Sementara itu kebencian di wajah Feng Qing'er pun menjadi lebih padat saat dirinya menatap sosok ilusi Heaven Phoenix, dan teriakan sedingin es pun bergema di alun-alun. Pada saat ini Xiao Yan tidak akan dapat mengelak bahkan jika dirinya menginginkannya. Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar teriakan dari Feng Qing'er, lalu dirinya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Dan yang Xiao Yan lakukan hanya menggelengkan kepalanya perlahan dan dirinya segera berkata, itu masih trik anak kecil yang sama. Setelah mengucapkan perkataan tersebut cahaya keemasan pun melonjak dari mata Xiao Yan yang hitam pekat, dan banyak orang yang buru-buru menyipitkan mata mereka karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Bahkan mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan muncul. Karena cahaya kemasan ini sudah memenuhi mata seseorang, meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, namun orang-orang yang hadir di alun-alun ini bukanlah orang biasa, sehingga mereka masih bisa merasakan sosok ilusi Heaven Phoenix yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung, dan mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam dengan tempat Xiao Yan berdiri. Sebuah ledakan pun segera terjadi dengan alun-alun bergetar hebat saat tabrakan terjadi, dan energi yang kuat beriak di tanah pun membentuk bentuk melingkar yang tiba-tiba menyebar, lalu beberapa ahli yang lebih dekat pun terpaksa mundur beberapa langkah. Di sisi lain Feng Qing'er pun melihat tempat debu yang memenuhi udara, kemudian tubuhnya yang tegang sedikit rileks saat dengusan keluar dari lubang hidungnya, namun tidak lama di mana debu masih tersisa tiba-tiba bergetar, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Pada saat ini cahaya keemasan ini sangat besar, akan tetapi sesaat kemudian itu berubah menjadi sosok kurus, dan akhirnya sosok ini pun muncul di depan Feng Qing'er dengan cara yang seperti hantu di depan banyak mata yang tercengang. Perasaan terkejut pun melonjak di wajah Feng Qing'er ketika dirinya melihat Xiao Yan yang muncul di depannya dengan pakaian yang benar-benar utuh. Lalu sebelum dirinya bisa meluncurkan serangan lainnya, sebuah telapak tangan pun dengan cepat diperbesar di matanya.
sehingga suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang pun melihat tubuh Feng Qing'er yang terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Lalu tubuh Feng Qing'er pun mulai melambat sekitar 100 meter jauhnya, dan wajahnya yang kurus rapuh namun cantik ditinggalkan dengan sidik jari berwarna merah darah, dan jejak darah pun tergantung di sudut mulutnya dengan beberapa ketidakpercayaan yang terlihat di wajahnya. Tentu saja Feng Qing'er telah ditampar begitu keras oleh Xiao Yan sehingga akhirnya dirinya pun pingsan. Xiao Yan pun melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin dan berkata, terlepas dari mana kekuatannya berasal itu pada akhirnya bukan milik Feng Qing'er. Lalu pengamat di sekitarnya pun menghirup udara sejuk ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng Qing'er terbang dengan serangan telapak tangannya. Sementara itu kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix bersama dengan pria yang pupilnya berwarna-warni tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Dan anggota suku segera menjadi marah ketika mereka pulih dan mereka berdiri bersiap untuk menyerang. Lalu pria dengan pupil berwarna pun tiba-tiba membuka mulutnya ketika orang-orang ini hendak menyerang. Mereka segera memerintahkan semuanya untuk berhenti, karena Feng Qing'er lebih lemah daripada Xiao Yan. Oleh karena itu saat ini yang terbaik adalah bahwa Feng Qing segera kembali. Pria tersebut pun segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, ternyata Xiao Yan sang cucu monton cukup kuat juga. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera melirik pria dengan pupil berwarna-warni ini. Xiao Yan berkata, jika dirinya ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, maka dirinya harus melakukannya sendiri. Pria tersebut pun segera tertawa dan berkata, dirinya telah mempelajari pelajarannya sendiri, dan dirinya akan bertindak secara pribadi lain kali. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, saya akan menunggu kapan saja. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan pun segera berbalik, lalu Xiao Yan memimpin kelompok Tante Kailin pergi ke tempat klan Gu berada. Sedangkan senyum di wajah pria dengan pupil berwarna pun perlahan menghilang saat Xiao Yan berbalik, lalu liontin batu giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. Sementara itu di selain Gu Hua pun segera tertawa dan berkata kepada Xiao Yan, Xiao Yan benar-benar kejam, karena ini pertama kalinya Gu Hua melihat Xiao Yan memukuli seorang wanita. Xiao Yan pun tidak berdaya saat mendengar kata-kata dari Gu Hua, kemudian dirinya menangkupkan tangannya ke arah Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu matanya menatap ke arah Sun Er yang berada di tengah. Sun Er pun tertawa pelan setelah melihat Xiao Yan menoleh dan berkata, kakak Xiao Yan saat ini benar-benar terlambat. Mata cantik Sun Er pun tiba-tiba menyapu ke belakang Xiao Yan saat dirinya berbicara, ini pasti kakak perempuan Kailin. Tentu Sun Er sudah sering mendengar kakak Xiao Yan yang menyebutkan mengenai Kailin. Kailin pun sedikit terkejut ketika dirinya mendengar kata-kata Sun Er. Tentu dirinya telah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jiama, dan orang ini adalah kekasih masa kecil dari Xiao Yan, dan jika insiden itu tidak terjadi maka orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pasti adalah Sun Er. Selain itu Tante Kailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian acara hati Xiao Yan, dan dari sudut pandang tertentu Kailin sedikit seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Sehingga posisi memalukan semacam ini menyebabkan Kailin merasa sedikit tidak nyaman, akan tetapi dirinya masih mengangguk dengan lembut sebagai bentuk kesopanan. Sementara itu Babang tampan Xiao Yan si fuckboy merasa sedikit malu di hatinya ketika dirinya mendengar kedua wanita itu berbicara, sehingga Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa dan dirinya memimpin kelompoknya untuk duduk, dan dengan seketika atmosfer di sana pun menjadi sedikit aneh setelah kelompok Xiao Yan muncul. Lalu setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya banyak mata yang tertuju pada Tante Kailin. Tentu mereka menyadari banyak informasi yang berkaitan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu mereka mengerti siapa Kailin setelah beberapa pemikiran. Meskipun pikiran-pikiran ini berputar di hati mereka, namun tidak satupun di antara mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pikiran-pikiran ini. Dan karena Sun Er tidak membuat gangguan, mereka juga tidak akan dapat berkata banyak meskipun merasa ada simpul di hati mereka. Sementara itu Sun Er tampak cukup tenang sementara semua orang merasakan keanehan, dan dirinya pun dengan lembut dan sopan menyapa semua orang di belakang Xiao Yan.
namun dirinya berhenti sedikit ketika matanya menatap mata Nalan Yanran, karena terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan, dan saat itu Nalan Yanran angkuh dan sombong. Lalu setelah bertahun-tahun pemolesan ini dirinya bukan lagi orang yang sombong seperti dulu. Sementara itu wajah Nalan Yanran pun tidak mengungkapkan apapun di depan mata pemindaian Sun Er. Namun hatinya menjadi sedikit rumit ketika dirinya mengingat sesuatu, karena ketika dirinya hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er yang duduk di samping jendela telah mengucapkan beberapa kata padanya, dan dirinya benar-benar ingat perkataan Sun Er pada saat itu yang berkata, "Semoga Yanran tidak menyesali apa yang telah Yanran lakukan hari ini." Dan saat ini Yanran pun mengerti apa yang dimaksud dari perkataan Sun Er, dan pada akhirnya dirinya saat ini memang menyesali tindakannya. Kemudian tidak lama mata cerah Sun Er pun beralih ke Xiao Yan dan mulai berbicara. Sepertinya kakak Xiao Yan datang ke daerah Westland kuno karena pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan pun buru-buru mengangguk saat melihat Sun Er yang bertanya. Xiao Yan merasakan permintaan maaf terbentuk di hatinya, dan rasa bersalah di hatinya menjadi semakin padat ketika Sun Er bertindak seolah-olah dirinya tidak peduli dengan perbuatannya yang bermain janda di belakangnya. Tentu Xiao Yan mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menyebabkan keributan dan membuatnya sakit kepala. Sun Er pun lanjut berkata, mereka akan dapat memasuki bagian terdalam dari wilayah Westland kuno jika mereka berjalan lebih jauh ke utara, karena pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu. Jari Sun Er pun dengan lembut menunjuk ke arah utara panggung wilayah kuno saat dirinya berkata dengan lembut, namun akan sangat sulit untuk mencapai pohon purba tersebut, karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 km dari sini, dan mereka telah mengepung wilayah yang dalam dan harus menyerbu melalui lautan binatang buas untuk masuk. Meskipun semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir ini, namun semua orang diblokir dan dipaksa untuk mundur, dan tentara binatang buas tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan, namun ada juga beberapa yang kuat di antara mereka sehingga sulit untuk dihadapi. Xiao Yan pun bergumam, tidak heran ada aroma darah yang begitu kaya di tubuh semua orang, karena mereka benar-benar telah menyerang pasukan binatang buas yang berada di dalam. Sun Er pun membelai rambut hitam di dahinya dan berkata, saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan, karena jika tidak maka tidak akan ada dari mereka yang bisa masuk. Wajah Sun Er pun beralih ke tempat yang jaraknya cukup dekat, dan ada jejak kesungguhan tambahan di matanya yang cantik saat dirinya berkata, aliansi sementara disarankan oleh orang itu, dan kakak Xiao Yan harus berhati-hati dengannya, karena dirinya berasal dari aula jiwa. Selain itu dirinya adalah seorang dari generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Pada saat ini hati Xiao Yan pun bergetar saat dirinya mendengar kata-kata ini, lalu matanya segera mengikuti tatapan Sun Er saat dirinya melihat ke atas, lalu seorang pria berpakaian hitam dengan rambut hitam yang panjang yang jatuh secara acak di belakangnya, sedangkan wajah pria ini sepucat batu giok dan memberikan perasaan lembut, lalu kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangat bagus. Namun kesan pertama datang dari seorang aula jiwa dan Xiao Yan merasakan bahaya berasal dari dalam hatinya, tentu karena Xiao Yan telah melakukan banyak kontak dengan klan Hun, dan dirinya juga tahu bahwa klan ini sangat misterius dan tidak terduga, jadi meskipun orang ini mungkin memiliki penampilan yang ramah, akan tetapi justru keramahan inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Sementara Xiao Yan mengamati pria tersebut, sehingga membuat pria tersebut pun seperti merasakan sesuatu, lalu dirinya segera menoleh dan menatap wajah Xiao Yan hanya untuk mengungkapkan sedikit senyum. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dirinya melihat senyum pihak lain yang sepertinya mewakili niat ramah, dan setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Sun Er lalu mengangguk sebelum akhirnya berkata, orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Sun Er pun segera menjelaskan bahwa orang ini bernama Hun Yu, dan menurut informasi yang mereka terima maka persaingan dalam klan kuno seperti klan Hun sangat kejam,
bahkan nasib mereka yang gagal biasanya akan sengsara. Lalu dikabarkan bahwa Hun Yu tidak pernah gagal sejak dirinya lahir, bahkan semua pesaingnya telah jatuh di bawah kakinya. Selain itu orang ini memiliki garis keturunan surgawi dari klan Hun. Lalu Hun Yu ini berbeda dengan anggota klan Hun lainnya yang ingin bertarung dan merebut jiwa Xiao Yan saat mereka membuka mulut, dan orang ini tampak ramah akan tetapi tulangnya sangat gelap dan kejam. Xiao Yan pun perlahan mengangguk dan hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya, dan jika Xiao Yan memiliki kesempatan maka Xiao Yan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Tidak lama Xiao Yan pun melihat sekelilingnya kemudian bertanya, apakah mereka akan meluncurkan serangan skala penuh dan menyerang gelombang binatang kali ini? Sun Er pun mengangguk dan menjawab, setelah orang-orang ini diatur dengan benar, maka mereka akan sekali lagi menyerang gelombang binatang buas, karena jika tidak maka tidak akan ada faksi yang berhasil masuk sendirian. Xiao Yan pun dengan lembut mengangguk saat dirinya mendengar jawaban Sun Er. Lalu baru saja Xiao Yan akan berbicara tiba-tiba suara lembut pun bergema di alun-alun. Xiao Yan pun melihat ke sumber suara dan suara itu datang dari pria bernama Hun Yu. Hun Yu berkata kepada semuanya, mereka semua tentu menyadari situasi saat ini, dan tujuan mereka adalah pohon purba bodhisattva di bagian terdalam di daerah Westland kuno, dan apakah mereka berakhir berselisih setelah mereka mencapai tempat itu? Maka akan agak terlalu jauh untuk dipikirkan saat ini, karena satu-satunya kesempatan mereka adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kelompok Hun Yu akan bertindak sebagai anak panah dan dengan keras menembus gelombang binatang buas, lalu hanya dengan mengandalkan semua kekuatan yang ada, maka mereka akan dapat menghancurkan gelombang binatang tersebut, karena jika tidak maka tidak akan ada harapan untuk mencapai pohon purba bodhisattva. Lalu aliansi mereka tidak memiliki bentuk senioritas atau peringkat apapun, oleh karena itu tidak akan ada yang memberi perintah kepada semuanya, dan setiap orang dapat yakin bahwa tidak akan ada yang dapat dieksploitasi. Namun tentu saja siapapun yang tidak percaya kepada Hun Yu maka dirinya bisa tetap tinggal di sini saja, karena Hun Yu tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, akan tetapi siapapun yang tertinggal akan kembali dengan tangan kosong. Sebuah keheningan pun muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hun Yu, dan sesaat kemudian banyak orang pun mulai menganggukkan kepalanya, lalu tidak peduli bagaimana orang mengatakannya ada satu kalimat yang dikatakan Hun Yu memang benar, dan tidak lama pria dengan pupil berwarna-warni membuka mulutnya berkata, saudara Hun Yu memang benar, sehingga suku Heaven Phoenix akan menemani saudara Hun Yu selama upaya ini. Hun Yu pun tersenyum mendengar kata-kata pria tersebut yang bernama Jiu Feng. Dirinya berkata, jika begitu permasalahannya maka dirinya akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Sementara itu mata Xiao Yan pun menyapu pria yang bernama Jiu Feng dan berkata, orang itu tampaknya bukan orang biasa. Gu Qingyang pun melirik pria dengan mata berwarna-warni dan tertawa sebelum akhirnya berkata, orang itu bernama Jiu Feng, dan reputasinya di dunia Magical Beast cukup besar sehingga telah diputuskan bahwa dirinya akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix, dan matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode Qi yang dirinya praktikkan. Lalu sebagian besar dari keterampilan Donya melatih kedua matanya, dan mata yang dimilikinya cukup langka dan sulit untuk dihadapi. Sementara itu di sisi lain Hun Yu pun tersenyum ketika melihat bahwa mayoritas telah setuju untuk bergandengan tangan. Dirinya pun segera berkata, karena tidak ada yang keberatan mari mereka semua segera bergerak, karena saat ini sekitar tengah hari adalah waktu ketika binatang buas paling malas. Di sisi lain Sun Er pun segera berkata, mari mereka juga bersiap untuk pergi, dan semua orang harus berhati-hati saat mereka menyerang gelombang binatang buas. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama, namun kita hanya ada kurang dari 10% peluang untuk berhasil. Hati Xiao Yan pun bergetar setelah mendengar kata-kata dari Sun Er, sehingga dirinya pun bertanya, apakah mereka tidak bisa menyerang bahkan dengan semua orang ini, karena ada ratusan elit Douzun yang hadir dan seseorang dapat dengan mudah menemukan sekelompok besar ahli Douzong.
Lalu apakah barisan yang begitu kuat ini tidak dapat menembus gelombang binatang buas? Xiao Yan pun bertanya-tanya, seberapa menakutkan gelombang binatang tersebut. Xiao Yan pun hanya dapat menghela nafas sebelum akhirnya dirinya tidak bisa menunda lagi ketika dirinya melihat kelompok utama mulai bergerak. Xiao Yan pun mengangguk pada semua orang dan perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa pun dengan cepat mengikuti lalu membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul. Setelah itu Hun Yu pun melirik ke arah kelompok Xiao Yan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu dirinya melihat sosok manusia yang jarang di alun-alun bawah. Dirinya pun segera memerintahkan semua orang untuk segera bergerak. Dan setelah perkataannya terdengar, sosoknya pun memimpin saat dirinya menuju ke langit di utara. Sehingga massa hitam besar pun dengan cepat mengikuti disertai dengan suara gemuruh angin yang terbelah. Kelompok Xiao Yan pun bercampur dalam kontingen besar ini, dan mereka tidak mendekati bagian depan dan berusaha untuk menonjol, karena menurutnya semakin cepat energi seseorang habis maka dirinya akan berakhir dalam kerugian. Singkat cerita, gerombolan mereka pun telah sampai di sebuah kabut yang tidak berujung, dan karena banyak binatang buas besar memenuhi tanah, maka mereka berbaris rapat dan tampak seperti laut berwarna darah yang membentang ke cakrawala. Raungan ganas yang dipenuhi dengan kekerasan pun bergema di dataran seperti guntur. Xiao Yan pun tanpa sadar bergumam sambil menghembuskan nafas dingin. Dirinya berkata, apakah ini gelombang binatang di wilayah Westland kuno? Dan hal ini benar-benar sangat menakutkan. Maka tidak heran tadi Ayang Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun begitu banyak ahli berkumpul bersama, dan jika dibandingkan dengan gelombang binatang tersebut, maka kelompok mereka seperti butiran pasir di lautan. Setelah itu mata Xiao Yan pun melompati gelombang binatang buas yang tidak ada habisnya dan mengamati area gelap yang jauh. Dirinya pun bertanya, apakah pohon kuno Bodhisattva ada di belakang gelombang binatang ini? Sementara itu Xiao Yan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang menakutkan, sedangkan suara Hun Yu pun sekali lagi muncul. Dirinya berteriak kepada semua orang bahwa gelombang binatang buas saat ini di depan, sehingga sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang, karena Hun Yu menyarankan agar mereka membentuk aliansi ini, maka tempat depan yang paling berbahaya akan diisi oleh orang-orangnya. Akan tetapi begitu mereka kelelahan maka mereka akan mundur dan bergantian dengan yang lainnya. Banyak orang pun diam-diam menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa dirinya akan mengambil tempat paling berbahaya. Sementara itu Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hun Yu. Tentu dirinya memahami Hall of Soul dengan sangat baik, dan akankah seseorang dari faksi itu bersikap tidak memihak, dan sepertinya itu adalah benar-benar lelucon yang sangat bagus. Sementara itu senyum hangat terus menggantung di wajah Hun Yu, lalu matanya perlahan menyapu kelompok besar tersebut sebelum berhenti pada Xiao Yan dan Sun Er. Selanjutnya dirinya tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerbu ke depan, dan lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Saat ini banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hun Yu, lalu doki mereka pun perlahan menyebar dari tubuh mereka. Sementara itu kelompok besar Xiao Yan perlahan naik ke langit dan mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di tengah, karena jika kontinen besar ini meletus maka kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Lalu akhirnya Hun Yu di depan pun melambaikan tangannya dan memimpin orang untuk menyerang ke depan, dan suara memekakkan telinga yang terbuat dari banyak suara angin yang deras pun menyerbu ke arah binatang yang tidak jauh dari sana, dan formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 meter dari pasangan binatang buas. Lalu raungan yang dipenuhi dengan kekerasan pun terdengar seperti guntur. Menanggapi hal itu doki yang menakutkan pun keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan, dan semua binatang buas dalam jarak 1000 meter hancur menjadi genangan darah dalam sekejap, dan pada saat ini kelompok Hun Yu tampaknya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan, dan kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 meter sebelum jelas melambat.
Hal ini karena ada beberapa binatang buas yang mampu menyerang ke depan kelompok tersebut. Setelah itu mereka pun bertukar pukulan dengan beberapa ahli yang ada, dan situasi pun semakin lama semakin menjadi lebih sulit. Bahkan dengan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok tersebut tidak lagi dapat dengan cepat membunuh beberapa binatang buas, sehingga wajah kebanyakan orang menjadi pucat ketika menghadapi tekanan yang begitu besar. Lalu mereka pun buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk segera maju. Pada saat ini mata Xiao Yan sekali lagi menyapu ke depan, akan tetapi dirinya menemukan bahwa Hun Yu dan para ahli Hall of Soul telah benar-benar menghilang, dan kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakangnya, sehingga mereka tidak dapat mundur dan hanya bisa menyerang ke depan. Pada saat ini ekspresi di wajah kelompok Xiao Yan dipenuhi dengan keseriusannya saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat, lalu mata Xiao Yan pun menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali ini, kemudian dirinya menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan senyum lembut yang masih ada di wajah Hun Yu, namun senyum ini tampak sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat di sekitarnya. Sun Er pun tiba-tiba berkata kepada Xiao Yan, kekuatan ini akan segera dihancurkan, sehingga mereka akan mengikuti jika kelompok Hun Yu memimpin dan bergerak, dan ketika saatnya tiba maka mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk melintasi rute yang tersisa. Xiao Yan pun mengangguk dan perlahan menghembuskan nafas, lalu Xiao Yan pun melihat sekeliling di mana situasinya menjadi semakin kacau, dan sementara orang-orang di depan dihalangi oleh binatang yang sangat kuat itu, sedangkan kelompok Hun Yu pun menekan jari-jari mereka ke tanah. Setelah itu tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Pada akhirnya mereka pun melintasi binatang besar tersebut dan menyerbu ke depan. Saat ini Xiao Yan mendengus dingin saat melihat Hun Yu yang akhirnya meninggalkan semua orang, lalu dirinya melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Sun Er dan yang lainnya pun dengan cepat mengikuti Xiao Yan dari belakang, dan beberapa kelompok orang terbang keluar pada saat yang bersamaan dengan kelompok Xiao Yan yang pindah. Tentu orang-orang ini telah memahami skema Hun Yu dan juga berniat menggunakan kekuatan orang lain untuk menyerang melalui gelombang binatang buas, dan setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa pun diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka, sehingga jeritan menyedihkan pun segera menyebar di atas langit. Sedangkan kelompok Xiao Yan pun bergegas di udara dan kelompok Hun Yu berada beberapa ribu meter di hadapan mereka. Tentu mereka tidak menghabiskan banyak doki dengan kekuatan mereka yang kuat, sementara yang lain menjadi gila setelah didorong di dalam binatang buas. Setelah itu dirinya melirik ke belakang dan kelompok suku Heaven Demon Phoenix berada tidak jauh di belakangnya. Setelah itu Xiao Yan melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka, dan orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Lalu dari kelihatannya mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan relatif baik. Oleh karena itu mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak doki ketika mereka menyerang lebih awal. Sementara itu banyak raungan marah yang dipenuhi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiao Yan sedang berpikir keras, dan dirinya kemudian samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Lalu Xiao Yan pun terdiam dan bertanya, apakah orang-orang di belakang telah dihabisi? Karena ada puluhan elit Dozun di dalam kelompok itu, namun orang-orang ini tidak layak disebutkan untuk gelombang binatang ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat namun akhirnya itu sia-sia. Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas dan dirinya segera melompat ke depan dan muncul di depan kelompok. Xiao Yan berteriak agar semuanya berhati-hati dan pertahankan formasi dari sebelumnya. Lalu Xiao Yan segera mengajak Gu Qing yang untuk membuka jalan di depan. Menanggapi hal itu Gu Qing yang juga memahami situasi mereka saat ini, sehingga dirinya pun segera mengangguk dan bergerak sebelum akhirnya muncul di samping Xiao Yan, sedangkan orang-orang yang tersisa membentuk segitiga dan yang terlemah ditempatkan di tengah. Sementara itu mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya, dan yang dirinya lihat adalah mata merah dan yang dirinya dengar hanyalah nafas yang terengah-engah. Teriakan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Xiao Yan pun berteriak bahwa gelombang binatang telah tiba.
Bersamaan dengan itu api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi naga api setinggi 1000 meter yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga itu pun diayunkan dengan keras sementara tubuhnya dengan paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah yang menggetarkan bumi. Sementara itu Gu Qingyang pun melepaskan ratusan sidik jari saat Xiaoyan menyerang, dan jejak tangannya bersiul, lalu membersihkan binatang buas di sekitarnya ketika dirinya mengeluarkan teknik flipping seal, dan pada saat yang bersamaan Sun Er, Kailin Yunyun, dokter peri kecil dan yang lainnya juga ikut menyerang, sehingga doki yang luas dan perkasa menyebar saat binatang buas dalam radius 100 meter benar-benar dimusnahkan. Meskipun begitu kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali saat mereka menyerang, dan dalam sekejap mata mereka telah menyerang 1000 meter ke depan. Sementara itu Xiaoyan menatap Hun Yu sambil mempertahankan kecepatannya. Saat ini kelompok Hun Yu melepaskan kekuatan sejati mereka, sehingga tidak ada satupun binatang buas yang bisa menyerang mereka dengan radius 1000 meter. Lalu doki yang menakutkan pun memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang kacau, dan dengan angin liar membunuh binatang buas yang menyerang mereka. Kemudian Xiaoyan pun bergumam, orang-orang itu benar-benar sangat cepat seperti sedang dikejar Bude Yanti karena kabur ketika ditagih hutang mingguan.